mempersembahkan, kita tahu ya bahwa orang-orang dulu Yahudi mempersembahkan korban bakaran atau korban-korban sembelihan adalah di altar sedemikian rupa. Tetapi menurut peristiwa ini, darah orang Galilea, beberapa orang pada saat itu yang dibunuh oleh Pontius Pilatus tercampur dengan atau sengaja dicampurkan dengan darah korban sembelihan itu. Sulit sekali memang menemukan paralel peristiwa ini di dokumen-dokumen lain. Hanya di dalam Alkitab ya dituliskan. Tapi ada orang memperhatikan kenapa ya terjadi seperti itu. Kemungkinannya adalah bahwa pada saat itu orang-orang Galilea ada orang-orang ekstrim. Ya, kita ingat ada pemberontakan dari orang Galilea terhadap pemerintahan Romawi. Barangkali karena ada unsur pemberontakan dari orang-orang Galilea sehingga Pontius Pilatus merasa bahwa orang-orang Galilea perlu ditertibkan sedemikian rupa. Lalu caranya seperti itu, membunuh sebagian orang. Ya, kita tahu Pontius Pilatus sangat kejam dan itulah peristiwa yang tadi. Tapi orang yang memberi berita itu atau mengabarkan kepada Yesus, motivasinya tampaknya beda ketika mereka datang memberitahu seperti itu. Makanya Yesus memberikan jawaban yang keras sedemikian rupa. Ya, Yesus berkata kepada mereka, sangkamu atau dugaanmu atau prinsipmu bisa saja orang-orang Galilea yang mati terbunuh dan darahnya tercampur ke korban sembelihan itu lebih besar dosanya daripada orang Galilea yang lain yang masih hidup. Nah, jadi seperti itu sekarang. Berarti ada di dalam hati orang-orang yang membawa kabar itu bahwa mereka karena tragis kematiannya itu, mereka adalah orang-orang yang besar dosanya. Dan acap kali Bapak Ibu Saudara seperti itu pikiran orang kalau ada misalnya peristiwa kejadian kepada orang-orang tertentu lalu dicap, ya ini adalah orang yang besar dosanya sehingga kematiannya pun kematian yang tragis. Saudara-saudara jangan juga terjebak ada pikiran ketika melewati masa COVID yang begitu, kalau kita mengatakan ya sorimago itu dalam istilah Batak, masa COVID 2019. Lalu ada orang berpikir orang-orang korban pada saat itu adalah orang-orang berdosa. Lalu dia mengatakan orang yang terselamatkan di situ tidak. Atau pernah juga Bapak Ibu Saudara tahu ya peristiwa Biguatuk di dalam sejarah kehidupan orang Batak. 2/3 penduduk Tapanuli waktu itu habis dimakan Biguatuk. Tahu Biguatuk Bapak Ibu Saudara? Sesungguhnya itu adalah jenis penyakit kolera. Tapi karena tiba-tiba meninggal ya, baru mungkin datang virus bakterinya, tapi sebentar lagi sudah mati tiba-tiba seperti orang yang kena pukul atuk. Lalu disebut ada bigu atuk. Itu terjadi sekitar 1830-an di lingkungan masyarakat Batak. Lalu orang berpikir, wah korbannya itu adalah korban yang benar-benar jahat atau dosanya besar. Tapi saudara, Tuhan Yesus menambah lagi mengangkat satu peristiwa yang lain yang pernah terjadi di Siloam. Kita tahu di Siloam itu ada orang
tertentu biasanya menunggu, menanti, ya, supaya mereka mendapat kesempatan untuk boleh nanti mengambil air lalu mereka akan sembuh dari penyakitnya. Tapi suatu peristiwa pernah runtuh, ya, menara atau pembagian bangunan itu menewaskan 18 orang sekaligus, saudara. Dan tentu seperti itu juga, wah ini adalah orang-orang yang besar dosanya sehingga mereka tiba-tiba mati seperti itu. Itu pikiran tradisional di kalangan orang Yahudi. Tapi saudara, apa dikatakan Tuhan? Bukan seperti itu. Tuhan justru mengatakan sekarang seperti ini. Kamu pun atau yang lain itu, Galilea yang lain tadi, kalau tidak bertobat akan binasa. Berarti orang-orang yang lain itu pun ada dosanya. Bahkan dikatakan bukan lebih besar orang-orang dosa orang-orang yang mati ini. Kemungkinan masih ada lagi orang yang lebih besar dosanya dari mereka. Tetapi memang pada saat itu mereka tidak binasa. Saudara-saudara, ini menjadi satu renungan yang sangat besar. Renungan itu pertama, jangan pernah kita menghakimi atau memberikan cap kepada orang lain. Kalaupun kelihatannya tragis kematiannya atau mungkin kehidupannya susah kelihatan, lalu kita katakan orang yang berdosa atau karena dosanya lah dia seperti itu. Mungkin benar berdosa, tapi jangan pernah dari kita muncul ucapan mengatakan seperti itu. Itu peringatan pertama dari Tuhan Yesus kepada kita, saudara-saudara. Dan yang kedua, ini yang positif, supaya kita mengingat bahwa kita juga orang berdosa. Dan itu kita akui, Bapak Ibu Saudara, tidak ada manusia, tidak ada orang di dunia ini yang keturunan daripada Adam yang tidak berdosa. Baca dengan baik Bapak Ibu Saudara kitab Roma, semua kita sudah berdosa, kata Rasul Paulus. Tetapi ketika kita tahu bahwa kita juga orang berdosa, Tuhan Yesus mengatakan, bertobatlah, berubahlah. Syuk itu adalah berbalik 360 derajat. Kalau di sana misalnya ini jalan, kita sering melihat ada di sana U-turn, ya, harus seperti itu, berbalik. Itu bertobat, syuk, metanoia, supaya kembali ke jalan yang benar. Itu yang kedua dan yang sangat penting. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Saudara-saudaraku, dari dua pemahaman atas teguran itu mengingatkan pertama supaya kita tidak membuat sepertinya hanya orang lain itu saja yang berdosa, atau kita juga menambahkan ya dia mengalami penderitaan itu adalah karena dosanya. Jauhkan itu dari diri kita. Tapi yang kedua yang menjadi fokus, menjadi perhatian kita, tentu saya juga adalah orang berdosa dan Tuhan menginginkan saya supaya berubah, supaya bertobat. Saudara-saudara, jika kita sudah memahami ini dengan baik, tentu arahnya sekarang adalah kepada diri kita sendiri. Saya membaca satu cerita pengalaman di satu kerajaan. Rajanya terkenal raja yang sangat aku hebat. Raja yang aku punya persenjataan yang banyak. Aku juga mempunyai prajurit-prajurit perang yang kuat. Tetapi di satu malam dalam visinya muncul seseorang mengatakan seperti ini, "Raja, bertobatlah. Jika tidak, kerajaanmu akan hancur dan engkau sendiri akan binasa." Dia bangun,
Lalu dia mengatakan seperti ini, aku kuat, kaya, dan memiliki pasukan besar. Tidak ada yang bisa menghancurkan aku. Dalam hatinya, karena kekuatan seperti itu tidak akan ada yang bisa menghancurkan dia. Tetapi beberapa minggu kemudian terjadi kekeringan di lingkungan kerajaannya. Ladang-ladang mengering, rakyat kelaparan, dan pemberontakan mulai muncul. Yang pasti pemberontakan itu dari rakyat, bukan dari musuh luar. Kemudian tidak begitu lama setelah terjadi kekeringan itu dan mulai ada pemberontakan menolak dia, datang petir lalu menyambar istana. Istana hancur. Prajurit atau pasukan tidak bisa mengempangnya. Setelah itu terjadi lagi puting beliung, angin, badai sedemikian rupa. Bangunan-bangunan yang lain pun, bahkan kalau masih ada pohon pun tumbang semua. Mereka menderita. Dan di saat seperti itu ternyata musuh dari kerajaan tetangga datang menghancurkan mereka, menangkap raja dan kemudian menyiksanya. Saya tidak tahu di mana kerajaan ini Bapak Ibu Saudara, tapi yang saya tangkap pesan moral sama seperti Lukas 13 ayat 3 tadi. Bahwa jika merasa bahwa dia kuat, dia mampu untuk mempertahankan dirinya sedemikian rupa, mengandalkan dirinya. Dia pikir tadi musuh yang mungkin menghancurkannya adalah dari luar sana, oh itu bisa lawan. Tetapi ada kekuatan lain Bapak Ibu Saudara ternyata di luar pikirannya, yang tidak bisa dihempang oleh prajurit-prajurit perangnya dan alat-alat perangnya. Akhirnya kerajaannya hancur, dia pun juga akhirnya berakhir dari kekuasaannya. Saudaraku, hal ini perlu menjadi renungan untuk kita, supaya ketika datang peringatan itu, kita perlu untuk berubah dengan baik. Jangan berpikir aku mampu, aku bertahan, ya karena punya kekuatan tertentu itu dalam benaknya. Saudaraku, pertobatan itu adalah kesempatan, bukan keterpaksaan. Saya baca ungkapan yang ditulis oleh Rasul Petrus bahwa Tuhan menginginkan supaya siapapun tidak binasa karena keberdosaannya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 saya baca, Tuhan tidak lambat menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Latar belakang firman ini saudara muncul ketika ada orang mulai bertanya-tanya seperti ini. Lah, bukankah Yesus berjanji dia akan segera datang? Kok sampai sekarang belum datang? Itu di jemaat yang ditulisi oleh Petrus suratnya ini. Jadi sepertinya mereka berpikir, kapan ya datang ya? Ya, kok lama Yesus datang ya? Kita sudah menanti-nantinya, tapi jawaban adalah yang tadi. Bukan lambat dia menepati janjinya, tapi Tuhan tidak ingin ya seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Lihat begitu besar kasih Tuhan kita itu, diberi kesempatan supaya
Kalau masih ada yang belum bertobat, supaya bertobat sekarang ini. Ya, supaya bertobat. Dan ini perlu Bapak Ibu Saudara, soal kesempatan kalau kita baca ya beberapa ayat lagi kemudian, ayat 6 sampai ayat 9 itu diberi satu gambaran tentang pohon ara ya yang tidak berbuah sedemikian rupa, udah mau ditebang. Tapi datang tukang kebun bilang, "Tuhan, biarkanlah dulu. Ya, saya beri ke saya kesempatan untuk mengurusnya sedemikian rupa. Saya akan beri pupuk ya supaya bertumbuh baik dan akan berbuah." Tapi diberi batas, jika tidak sampai tahun depan berbuah, ya biarlah tebang. Kata setahun di sini atau tahun depan Bapak Ibu Saudara, itu artinya ada kesempatan diberi. Kalau tidak, tetap akan ditebang. Saudaraku, kesempatan ini sangat perlu kita manfaatkan dengan baik, supaya benar-benar kita di dalam pertobatan, di dalam pembaharuan hidup sedemikian rupa, dan Tuhan berkenan atas itu. Pernah ingat Bapak Ibu Saudara cerita kuno yang tidak mau melakukan, ya sudah ada petunjuk tapi tidak mau menurutinya, akhirnya ditelan air terjun sedemikian rupa? Ada seorang pria berjalan katanya di tepi sungai yang deras. Ia melihat sebatang kayu besar mengapung, dan tanpa berpikir panjang ia melompat ke dalam air untuk menaikinya. Ia merasa aman, tetapi tidak sadar bahwa air sungai sedang membawanya menuju air terjun. Air terjun yang curam sekali dan tinggi sekali. Ada orang mengingatkan sebelum sampai di titik air terjun ini supaya dia meloncat meninggalkan pohon yang batang kayu yang tadi. Tapi saudaraku, dia tidak mau. Akhirnya dia terbawa juga dengan pohon itu. Akhirnya mati, saudara. Titik-titik yang sangat kritis seperti itu biasanya ada peringatan, saudaraku. Ada aba-aba, ada tanda-tanda. Tapi ketika tidak dimanfaatkan dengan baik peluang yang seperti itu, maka dia akan mengalami celaka. Saya kalau boleh maaf berulang kali saya mengambil contoh karena itu fakta di mata saya. Peristiwa di belakang kantor distrik Sumatera Timur saat saya di sana sebagai pelayan. Seorang pria membawa anaknya mau terjun ke sungai Bahbolon, tapi dari seberang sana seorang ibu pemilik rumah melihat di seberang ini mau terjun, lalu si ibu itu berseru-seru kepada dia supaya dia jangan melompat. Dia tidak langsung melompat, tapi dari sini sudah ada seorang pria datang, lalu dia ditangkap. Saudaraku, kalau dia terus loncat seperti cerita dalam yang saya sampaikan tadi, pasti sudah setidaknya itulah dulu ya celaka, kalaupun belum mati. Tapi biasanya akan mati karena di bawahnya itu ya sangat sempit memang, tapi di dalam sana luas itu dan bisa dia di situ berputar-putar sedemikian rupa. Saudaraku, hal-hal seperti itu perlu kita perhatikan dan perlu kita terima dengan baik. Saudara, tentang kesempatan ini pun ada orang yang berspekulasi sedemikian. Seorang jahat dia berkata seperti ini, "Oh, ada kesempatan kan ketika napas terakhir itu bisa menyerahkan diri kepada Tuhan, lalu Tuhan akan menyelamatkan." Dia terinspirasi dengan penjahat di dekat salib Yesus. Kan, oh ya saya penjahat, nanti saya akan seperti itu.
ya, di saat sudah tersengal-sengal, di situ nanti saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Tapi saudara, apa yang terjadi ketika dia sudah sekarat? Bukan itu yang diingatnya. Yang diingatnya adalah surat-surat hartanya yang belum sempat diberitahu kepada anak-anaknya. Ada surat di situ ya, ada saya sembunyikan di situ. Lihat dulu katanya. Itu yang asik dilihat. Sebentar lagi enggak sempat menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Saudaraku, saya akan akhiri firman ini atau khotbah ini dengan membaca 2 Korintus 6 ayat 1. 2 Korintus 6 ayat 1. Ini adalah ungkapan seorang rasul yang penuh kasih sayang kepada jemaatnya di Korintus. Ungkapannya juga ungkapan yang sangat indah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudaraku, inilah waktu perkenanan. Mari kita menyerahkan kehidupan kita supaya kita tetap baru, ya, kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, yang senantiasa mengingatkan kami dalam kehidupan kami, agar kami berubah jika kami dalam keberdosaan, agar kami layak di hadapan-Mu, agar kami tidak menyia-nyiakan anugerah besar yang daripada Tuhan. Dan dalam kehidupan sehari-hari kami, acap kali datang godaan-godaan supaya kami meninggalkan-Mu, supaya kami berlaku tidak baik, bahkan berbuat dosa yang menjadi kejijikan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, terimalah kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menguatkan kami melawan segala bentuk dosa. Dan kalau kami terlanjur ya Tuhan, tolong ya Tuhan, supaya kami segera berubah datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ini. Lindungi kami dalam semua aktivitas kami yang rutin. Dan ini menjelang masa liburan yang agak panjang. Tuhan, kalaupun ada kami yang akan berlibur keluar kota, biarlah Tuhan senantiasa memelihara perjalanan kami. Lindungi kami Tuhan. Dan saudara-saudara kami, mungkin ada saudara kami yang ikut bekerja di rumah kami, menolong kami, dan mereka akan mudik. Kami serahkan juga ke tangan-Mu. Lindungi mereka ya Tuhan. Dan ketika kembali, berilah semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan di tengah minggu, baik week, demikian juga kategorial. Semangati kami Tuhan, dorong hati, pikiran kami, langkah kami untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, seorang anak perempuan Engkau anugerahkan di jemaat kami ini melalui keluarga Deni Agustinus Situmorang dengan Inang Indah Rawati Buru Purba. Ya Tuhan, biarlah anak ini boleh bertumbuh baik, sehat,
Demikian juga orang tuanya atas pemeliharaan-Mu Tuhan, mereka sehat dan dapat membutuhi kebutuhan anaknya. Atas korban bencana, baik banjir dan kebakaran di sekitar DKI Jakarta, Tuhan, gerakkanlah hati kami juga untuk boleh menopang, membantu saudara-saudara kami yang terkena dampak banjir dan kebakaran ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk inang pendeta yang akan menjalani cuti tahunan selama 2 minggu, inang pendeta Suryani. Berkati beliau bersama keluarga boleh dalam sukacita dan memperoleh semangat baru untuk pelayanan-pelayanan kemudian. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Ya Tuhan, biarlah Bapak Ibu kami ini, Amang Natades Manik, Amang Pesta Robek Siahaan, Sihol Barita, Amang Deni Samosir dan Inang Sigalingging Buru Manuru, dalam dekapan-Mu ya Tuhan, memberi mereka pengharapan yang teguh, memohon kepadamu, dan biarlah Tuhan atas anugerah-Mu mereka memperoleh kesembuhan. Saudara kami yang berulang tahun kelahiran ada 17 orang pada minggu ini, dan juga 3 kepala keluarga berulang tahun pernikahan. Atas ulang tahun ini, biarlah Tuhan berkat-Mu berlimpah kepada mereka, penuh sukacita dan semangat baru untuk menjalani kehidupan ke depan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Dan dalam semua aktivitas sosial kami sepanjang hari ini pun, biarlah Tuhan itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP 677. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.